Hingga Kamis 11 Mei 2023 pukul 14 waktu Indonesia Barat sudah 4 partai politik yang mendaftarkan bacaleknya ke KPU RI. Partai peserta pemilu menyerahkan berkas kadernya yang akan ikut ke pemilihan legislatif 2024 mendatang. Lalu bagaimana suasana terkini di gedung KPU yang tengah menerima pendaftaran bakal calon legislatif dari partai politik? Ya, kita tanyakan langsung pemirsa kepada reporter TV One ada Rehana Mezia. Rehana, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Andro, Tisa dan juga pemirsa. Diketahui bahwa di hari ini KPU ini membuka pendaftaran calon legislatif bagi para bakal calon legislatif ini baik itu di tingkat pusat, kabupaten hingga kota yang dibuka dari tanggal 1 hingga 14 Mei 2023. Dan memang dari hasil pemantauan kami juga diketahui bahwa di hari ini ada sekitar 4 dari partai politik yang memang sudah mendaftarkan ke KPU. Tercatat ini tadi ada dari PDIP, Nasdem, ada juga Partai Umat dan juga Partai Garuda. Begitu Andro, Tisa dan juga pemirsa. Dan tadi kami juga sempat memantau suasana di sekitar gedung KPU ini juga terpantau cukup ramai, terutama ketika datang ini dari Partai Nasdem dan juga Partai PDIP yang beserta rombongan dan juga beserta para pendukungnya untuk ramai-ramai mencalonkan sebagai bakal calon legislatif di tahun 2023 ini. Begitu Andro, Tisa dan juga pemirsa. Dan memang dari hasil informasi yang kami dapatkan untuk sementara ini tadi dari pihak PDIP datang sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Adapun hasil komposisi yang didaftarkan yakini sebesar 580 caleg, ada juga 380-nya yang berasal dari perempuan. Dan untuk latar belakang calegnya ini sendiri beragam pemirsa, yakini bisa kita sebutkan bahwa ada yang dari TNI Polri, budayawan, artis, seniman dan juga pakar. Yang mana ini untuk calon dari PDIP sendiri yang berasal dari Kabinet Indonesia Maju, ada yang memang diajukan kembali atau mencalonkan diri kembali, ada sekitar 2 orang yang disebut namanya, yakini ada Puan Maharani dan juga Yasona Lauli. Di sisi lain pemirsa, untuk Partai Nasdem sendiri ini datang ke KPU di tempat saya mengabarkan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan untuk komposisi keterwakilannya sendiri ada sekitar 580 orang bacalek, untuk perempuannya ada 33%, dan untuk target kursi tadi juga Partai Nasdem sempat menyebutkan ada sekitar 100 kursi, dan juga ini merupakan urutan kedua dari partai. Dan ini juga pemirsa dinilai sebagai batu loncatan penting bagi pemilu ketiga ini. Mengapa? Karena ini menentukan Indonesia baik itu akan sebagai partai besar maupun partai menengah. Untuk background bacaleknya sendiri yang diusung oleh Partai Nasdem ini ada banyak dari latar belakang, bisa disebutkan bahwa ada politisi, ada juga profesional ataupun pengamat, ada juga seniman, budayawan, pengusaha dan juga pemuda. Dan tidak lebih dari 10 orang diketahui ini telah pindah ke Partai Nasdem dan mendapat antusiasme sejak Anies Baswedan ini mencalonkan di pilkada sebelumnya. Begitu pemirsa. Dan kami juga tadi sempat mendapatkan informasi lebih lanjut ini mengenai Partai Umat. Tadi juga sempat disebutkan bahwa ada sekitar 580 bacalek yang memang ini mencalonkan diri, yang terhitung ada 288 caleg perempuan. Lalu untuk target pencapaiannya sendiri disebutkan ada sebanyak 11%. Untuk background dari bacalek yang diusung oleh Partai Umat ini sendiri memang berbeda-beda, tetapi pemirsa yang ditekankan adalah tokoh lokal maksud kami yang memang berbasis kultural dan memiliki ketersamaan ataupun keterkaitan dengan referensi dari Partai Keumatan itu sendiri. Untuk keterwakilan anak mudanya sendiri di Partai Umat ini ada sekitar 34%. Begitu Andro, Tisa dan juga pemirsa. Dan di sore hari ini kami juga masih menunggu Partai Garuda yang memang diketahui datang ke tempat saya mengabarkan, yakini ke KPU RI sekitar pukul 3.40 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga masih menunggu hasilnya, bagaimana nanti hasil pendaftaran yang memang diusung oleh Partai Garuda mengenai bakal calon legislatif di tahun ini begitu. Dan memang diketahui untuk pendaftarannya sendiri KPU ini telah membuka dari tanggal 1 hingga 14 Mei 2023, dan usai dibuka 10 hari baru ada Partai PKS dan juga Partai Hanura yang memang mendaftarkan ke KPU RI, tercatat di hari Senin maupun di hari Rabu di tahun ini. Begitu pemirsa untuk pengusungan
kita lihat kelompok partai dan juga partai PDIP ini memiliki dua pengusungan nama calon yang berbeda. Itu saja kita Partai Nasdem ini mendukung Baswedan sebagai bakal calon capres dan juga berkoalisi dengan PKS dan juga Partai Demokrat. Sedangkan untuk PDIP ini mengusung Ganjar Pranowo. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rehan atas laporan Anda.